Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea yang terjadi di beberapa hari terakhir. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Medan, True Blue dari Aceh, dan True Blue dari Samarinda. Terima kasih untuk kalian semua yang selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan untuk kalian yang pengen membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa tap ke all product, terus cari jersey favorit kalian dan check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, check out menggunakan kode JMS Strip 10 untuk mendapatkan diskon 10%. Sebenarnya nggak banyak hal yang terjadi jujur aja di sepanjang beberapa hari ini ya, berita-berita mengenai Chelsea selain karena memang tidak terlalu aktif ya di bursa transfer musim panas ini karena masih berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi ada beberapa informasi terupdate yang gue pikir kalian juga harus tahu soal ini karena ini menyangkut perombakan skuad Chelsea di musim depan. Nah, Piala Dunia 2026 ini berjalan begitu seru ya, sudah sampai ke babak 16 besar dan sekarang memasuki babak quarter final atau 8 besar di mana ada 8 tim yang akan memperebutkan jatah ke semifinal ya. Hanya ada 4 tim terpilih yang akan melaju ke babak berikutnya. Walaupun ada beberapa kontroversi yang terjadi di Piala Dunia ini, tapi secara overall, secara match yang ditampilkan, menurut gua Piala Dunia 2026 ini bisa dibilang salah satu Piala Dunia tersukses ya dan terseru yang pernah gue saksikan. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah hal tersebut juga valid buat kalian atau kalian punya angle lain ya untuk menilai Piala Dunia 2026 ini. Nah, di pertandingan tadi malam, Argentina baru saja menang melawan Mesir di pertandingan partai 16 besar ya. Ini pertandingan yang menurut gua bisa menjadi the biggest match of the century. Selain karena tensi pertandingan dan juga jalannya pertandingan ini begitu seru. Mesir yang unggul lebih dulu dengan 2 gol ya, walaupun ada satu yang dianulir, akhirnya harus mengakui kehebatan dari Argentina yang bisa membalikan keadaan dalam waktu kurang dari 17 menit ya, menciptakan 3 gol di pertandingan ini dan memastikan diri untuk keluar sebagai pemenang. Tapi hal yang perlu gue sorotin dan gue kayaknya perlu menyuarakan ya, karena kalau hal ini kita normalisasi, kelihatannya sepak bola akan kehilangan jati dirinya. Bukan cuma inkonsistensi wasit yang juga kita tahu kerap terjadi di Premier League dan beberapa liga lain ya, liga besar lain sepanjang gelaran turnamen. Tapi di pertandingan ini gue melihat secara kasat mata ya, dan gue yakin kalian juga sebagai pencinta sepak bola ini pasti juga merasakan hal yang sama bahwa Argentina benar-benar diuntungkan di pertandingan ini. Tidak ada kartu sedikit pun yang dikeluarkan oleh wasit sehingga itu menekan Mesir ya, seperti tidak dilindungi oleh perangkat keadilan yang ada di pertandingan ini sehingga terlihat mereka bermain agak sedikit lebih hati-hati dibandingkan Mesir yang biasa dimainkan oleh permainan Mesir ya. Tapi bukan cuma itu aja, ada review atau kejadian yang menurut gua harusnya bisa direview oleh VAR ya dan oleh perangkat wasit, bukan cuma kejadian yang merugikan Argentina, yaitu foul yang terjadi eh, diterima oleh Lisandro Martinez dalam build up gol kedua Mesir di pertandingan ini sehingga gol tersebut harus dianulir, tapi juga di kejadian tarikan McAllister kepada salah satu pemain Mesir yaitu Hamdi Fati yang kelihatannya seharusnya bisa direview oleh VAR karena perkejadian itu menurut gue kenapa hal ini perlu untuk diperdebatkan di pertandingan ini. Yang pertama karena Hamdi Fati itu punya kesempatan untuk menciptakan peluang dan menjadi salah satu ornamen dalam melakukan build up yang kemungkinan besar bisa menjadi goal atau advantage untuk Mesir di pertandingan tersebut. Tapi sayangnya momentum itu harus hilang karena Hamdi Fati bajunya ditarik oleh McAllister. Walaupun mungkin banyak orang yang menyatakan bahwa itu hanya soft tarikan yang lembut ya, tapi tetap menurut gue sebuah tarikan itu adalah tindakan abnormal ya dan harusnya dihukum oleh perangkat wasit di pertandingan ini. Sesuatu yang tidak normal atau unnaturally possession maupun movement ya dalam satu pertandingan itu bisa bisa banget buat dikonsider sebagai foul. Tapi sayangnya memang
Gue nggak tahu ada agenda apa ya dengan FIFA dan wasit di pertandingan ini, tapi jelas Argentina bermain dengan totalitas ya, mereka menggempur pertahanan Mesir dan menurut gue memang Argentina layak untuk menang di pertandingan ini. Tapi mungkin aja kejadian atau hasil akhir dari pertandingan ini akan berbeda seandainya memang wasit secara konsisten menerapkan apa yang mereka berikan kepada Argentina juga mereka berikan kepada Mesir, dan ini hal yang menurut gua cukup mencoreng dan gue pribadi sangat kecewa dengan seluruh perangkat pertandingan ya, bukan cuma wasit on field tapi juga wasit yang ada di VAR room di pertandingan ini. Dan yang kedua itu adalah gesture racial abuse yang diberikan oleh pelatih Mesir ya, yang dikeluarkan menandakan bahwa ada tindakan rasial. Itu gue nggak tahu apakah itu dari Lionel Messi ya yang mengatakan atau dari penonton atau dari manapun, karena yang gue lihat di video yang beredar itu Lionel Messi nyamperin benchnya Mesir, kemudian terjadi huru hara ya. Nah itu gue nggak tahu apa yang dikatakan oleh Lionel Messi di pertandingan tersebut, karena iya, dia bisa keep strong, bisa stand alone seperti itu, berarti memang ada satu pengaruh dari seorang Lionel Messi ya dalam pertandingan ini. Ini pendapat gua, tapi kalian bisa bebas tulis pendapat kalian di kolom komen karena gue tahu ini pasti rame banget. Dan harus kalian pahami bahwa gue merupakan salah satu fans Messi juga, gue fans Ronaldo ya, dan yang pasti gue adalah fans Chelsea. Kedua pemain tersebut bukan idola mati gue, dan nggak perlu gue bela mati-matian, tapi gue hanya stand for football di pertandingan ini karena menurut gue dua kejadian tersebut benar-benar hurting sepak bola yang harusnya punya identitas sportivitas dan juga fairness ya yang harus dijunjung tinggi, karena ya kita tahu ada patch no racism dan lain-lain, ada campaign tersebut, tapi waktu kejadian, waktu terjadi di atas lapangan, wasit bukannya menginvestigasi hal tersebut, tapi lebih memilih untuk memberikan kartu kuning kepada pelatih Mesir di pertandingan ini, dan itu yang menurut gue lagi-lagi ya double standar wasit di setiap pertandingan benar-benar merusak keindahan sepak bola. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai pertandingan Argentina melawan Mesir yang terjadi tadi malam. Di pertandingan itu juga bukan cuma Lionel Messi yang stand out, tapi juga Enzo Fernandez yang berhasil menciptakan gol kemenangan Argentina setelah gol sundulannya ya berhasil masuk ke dalam gawang Mesir. Nah, dalam pertandingan ini menurut gue Enzo Fernandez kembali lagi membuktikan diri sebagai seorang clutch player, box crasher ya, yang bisa secara perlahan masuk ke dalam box dan menciptakan impact dalam setiap pertandingan. Di Chelsea sendiri kita tahu gol yang paling spektakuler yaitu gol pada saat melawan West Ham ya. Selain itu juga masih banyak di beberapa gol yang kita inget ya terjadi atau dibuat oleh Enzo Fernandez di pertandingan Chelsea. Tapi ini menunjukkan bahwa pemain ini memang punya individual skill dan penempatan posisi dan bisa membaca permainan dengan sangat baik, dan ini menurut gue nggak banyak didapatkan oleh pemain-pemain lain ya. Dan gue berharap semoga dengan kejadian ini Chelsea mengconsider untuk keep seorang Enzo Fernandez, karena ini akan bisa banget menjadi satu kunci keberhasilan Chelsea di musim depan ya. Walaupun ada juga suara-suara negatif mengenai pemain ini ya, karena dia sudah secara terang-terangan ingin pergi dari Chelsea. Tapi balik lagi gue melihat itu permainan agent sebenarnya ya. Agent kelihatannya melakukan movement-movement yang memang agak sedikit ekstrim, dan itu yang memang hurting perasaan para fans Chelsea ya. Melihat seperti apa agentnya memperlakukan Chelsea dan juga seorang Enzo Fernandez ini untuk mencapai keinginannya memindahkan Enzo Fernandez ke Real Madrid. Dan kita tahu juga Real Madrid juga sudah menyatakan tidak ingin merekrut seorang Enzo Fernandez ya. Jadi kita belum tahu nanti ini pemain akan berlabuh ke klub mana ya. Nah, di interview setelah pertandingan dari The Zone saat ini ditanya apakah Enzo Fernandez memikirkan masa depannya di klub. Dia bilang dia lagi nggak peduli karena dia sedang menikmati World Cup ya, dan dia akan mencurahkan semua kemampuan dan pikirannya untuk membawa Argentina menjadi juara lagi di Piala Dunia 2026 ini ya. Tapi ini hal yang menarik juga dari Chelsea transfer ya, 120 juta pound sterling untuk Enzo Fernandez, harusnya harganya 200 juta pound sterling. Kalau ini gue sepakat, seorang Enzo Fernandez walaupun dia nyebelin ya di beberapa bulan terakhir ini, tapi memang secara quality dan juga kemampuan dia non-technical, cara dia reading the game, penempatan posisinya ya, dan juga walaupun dia kelihatan speednya kurang, physicality-nya kurang, tapi at the end of the day pemain ini bisa menjadi pembeda dan juga clutch player untuk timnya, itu yang menurut gue harganya mahal banget.
200 juta pound sterling untuk seorang Enzo Fernandez itu adalah harga yang sangat worth it dan harusnya Chelsea fight untuk mendapatkan harga tersebut ya. Dan gua rasa pemain atau klub yang menginginkan pemain ini sudah tahu dan harusnya sudah mengerti ya berapa valuasi dari sang pemain ini ya. Dan kalaupun pengen pergi, gue berharap Chelsea mendapatkan emas berlimpah dari kepergian Enzo Fernandez supaya tidak waste ya, karena ini pemain menurut gue punya talenta yang bagus banget dan tadi ada X factor yang dimiliki oleh pemain ini yang bisa menjadikan dia seorang pembeda dalam setiap pertandingan ya. Jujur aja Chelsea di era Bluco ini bahkan di era Thomas Tuchel dulu sebenarnya nggak punya pemain seperti Enzo Fernandez yang bisa menjadi pembeda pertandingan ya. Setelah eranya Eden Hazard itu kita nggak punya. Nah di Enzo Fernandez ini gue melihat kayaknya ada satu kemampuan dia yang memang sudah hilang dari squad Chelsea sejak lama ya. Karena itu gue berharap Enzo Fernandez stay ataupun kalau dijual kita harus bisa jadi tim terkaya di dunia ya dengan menjual seorang Enzo Fernandez. Coba tulis pendapat kalian mengenai opini ini. Apakah ini unpopular opinion atau kalian juga sepakat dengan apa yang gue sampaikan? Karena ya balik lagi nih pemain punya kualitas yang menurut gue top of the top dan bisa banget untuk membantu Chelsea mencapai objektifnya di musim depan ya. Dan update informasi lain ini Garnacho yang katanya akan dijual oleh Chelsea di bursa musim panas ini ya. Fabrizio bahkan sudah mengeluarkan statement. Chelsea akan menjual Garnacho seandainya pemain ini ditawar dengan harga yang baik ya. Saat ini belum tahu apakah ini transfer akan berubah menjadi loan, tapi yang pasti katanya Chelsea saat ini sedang berusaha untuk menjual transfer ini secara permanen. Kemudian juga ditambahkan oleh Bobby Alex Krok ya dari Talksport. Chelsea katanya memvaluasi Garnacho 40 juta pound sterling. Karena ini dilihat dari data permainannya di musim lalu ya yang tidak terlalu buruk menurut Chelsea. Ditambahkan juga oleh Bobby Vincent. Saat ini Chelsea tidak menginginkan loan deal untuk Alejandro Garnacho karena ada beberapa pilihan lain ya selain Alejandro Garnacho. Chelsea ingin menjual Garnacho secara permanen dan ada beberapa klub yang tertarik untuk merekrut pemain ini. Yang gue udah infokan di video gue sebelumnya, AC Milan, Napoli ya ini juga cukup tertarik untuk merekrut seorang Alejandro Garnacho. Tapi kalau dia akhirnya berlabuh ke AC Milan, gue nggak ngerti karena di situ ada Amorim dan kita tahu cerita antara Garnacho dan Amorim ini sebenarnya nggak bisa diulangi lagi ya, apalagi terjadi di AC Milan. Ya, tapi menjual Garnacho adalah pilihan yang tepat karena dari awal Lawrence Stewart pengen merekrut pemain ini, itu kita udah selalu bilang ya bahwa nih orang kayaknya emang nggak capable untuk merekrut pemain karena selevel Alejandro Garnacho kita juga sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan pemain ini di Chelsea dan terbukti benar bahwa ini pemain nggak bisa memberikan impact, harganya mahal ya, dan kita punya opsi lain pada saat itu dan harus dijual dengan harga yang menurut gue tidak menguntungkan untuk Chelsea ya. Tapi coba tulis di kolom komen pendapat kalian mengenai Alejandro Garnacho. Apakah wajib permanen atau cukup loan deal aja ya selama dia bisa keluar dari Chelsea as soon as possible ya. Kemudian ada update juga dari Giovanni Quenda yang katanya akan dipastikan masuk ke preseason ya setelah kemarin-kemarin banyak beredar dan ini bisa menjadi salah satu pemain yang diproyeksi bisa menjadi squad player Chelsea ya dan juga menjadi first team player Chelsea di musim depan karena secara quality, secara statistik pemain ini memang punya kemampuan yang luar biasa, selling player yang cukup tinggi menurut gua dan sebagai winger kalau kita punya dia di sebelah kiri terus juga Estevao di sebelah kanan menurut gue itu kombinasi yang benar-benar bisa mengeskalasi lini serang Chelsea di musim depan ya. Ada Giovanni Quenda nih baru aja cedera dan baru comeback belum menemukan performa terbaiknya karena itu Xabi Alonso ingin mengintegrasikan pemain muda ini ya untuk berada di Chelsea di preseason di musim depan. Nah ini juga mungkin jadi salah satu konsiderasi Chelsea untuk menjual Alejandro Garnacho dan kedatangan Giovanni Quenda dan di bawah Xabi Alonso. Gue yakin nih pemain bisa menjadi something ya dan semoga aja dia tidak mengecewakan. Tinggal bagaimana nanti dia beradaptasi bahasa Inggris yaitu yang terutama supaya bisa paham dan bisa survive di iklim sepak bola Premier League karena Premier League nggak mudah, udah pasti. Pemain ini masih muda banget, masih 18 tahun dan tentu ada rasa grogi, ada rasa nggak percaya diri yang akan mendatangi dia pada saat bermain di Chelsea ya di Premier League dan itu semoga nanti seluruh teammate dan juga pelatih ini bisa untuk menanggulangi hal tersebut ya.
Chelsea juga ini menurut Bobby Vincent masih memiliki beberapa opsi ya untuk membeli pemain attacking di musim panas ini, tapi tidak disebutkan siapa dan siapa listnya, berapa harganya, berapa pemain yang akan menjadi bidikan Chelsea itu untuk menutup rapat-rapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya selama perkembangan bursa transfer musim panas ini. Dan yang pasti katanya Chelsea akan memprovide Xabi Alonso dengan para pemain yang dia inginkan ya sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Semoga aja ada nama striker yang wow yang bisa direkrut oleh Xabi Alonso ya dan juga akhirnya bisa menjadi tambahan lini serang Chelsea di musim depan ya. Update sedikit mengenai Jesse Derry yang baru saja menandatangani kontrak baru walaupun sebenarnya dia sudah terikat kontrak hingga 2029 tapi ketertarikan Bayern Munchen ya mengenai pemain muda ini kita tahu Jesse Derry ini pemain muda yang tampil melawan di akhir musim gue lupa melawan siapa tapi melawan West Ham ya iya melawan West Ham mungkin gue lupa yang pasti dia cedera pada saat itu ya dijadikan starting line up cedera dan akhirnya harus ditarik dan absen hingga akhir musim ya. Tapi penampilan Jesse Derry ini mengeluarkan spirit kita mengenai DNA Chelsea di mana itu yang ditunjukkan oleh Jesse Derry impact-nya kerasa banget sepanjang pertandingan tersebut hanya bermain sekitar 20 atau 30 menit ya. Nah, ketertarikan Bayern Munchen ini akhirnya ditepis dengan diberikannya kontrak baru untuk Jesse Derry dan katanya dia juga akan di loan ke Sporting ya menurut Fabrizio saat ini sudah advance dan loan-nya sendiri belum tahu seperti apa tapi informasi sebelum gue take ini 2 menit sebelum gue take sudah here we go. Jadi Jesse Derry sudah di loan ke Sporting saat ini ya sampai dengan 2027 bulan Juni. Seluruh gaji Jesse Derry dari kontrak barunya ini akan di-cover oleh Sporting dan tidak ada option to buy dari Sporting ya untuk Jesse Derry. Dan semoga aja dia bisa menjadi pengganti Kwenda di Sporting dan akhirnya bisa di utilize ya mendapatkan kemampuan terbaik dia dan kembali ke Chelsea ini ready untuk bermain di Premier League dan ya bisa membantu Chelsea untuk memberikan impact di musim-musim berikutnya. Selain Jesse Derry, Terrick George juga sudah resmi ya bergabung dengan Everton. Chelsea sudah mengeluarkan pengumuman resmi kalau nggak salah 25 atau 30 juta nilai transfer Terrick George ya seperti yang gue infokan di video gue sebelumnya. Ya, ini pemain yang memang sudah lama ingin hengkang dari Chelsea dan mendapatkan menit bermain ya. Semoga sukses Terrick George. Dan nanti kita lihat perkembangan seperti apa ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak orang yang tahu informasi ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe second channel gue, World of Football. Di situ gue ngomongin Piala Dunia. Setelah itu gue akan ngomongin sepak bola secara general dan juga sepak bola Indonesia. Jadi langsung ke tab home gue, di situ ada World of Football. Langsung subscribe aja ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once and always be blue. Up to Chelsea.